Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Mawarni, NPM 19430011. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai tentang menghindari sebuah aksi kejahatan phishing. Jadi yang pertama yaitu adalah phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Kegiatan phishing memang bertujuan untuk memancing seseorang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari oleh sang korban. Kemudian padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan-kejahatan. Kemudian biasanya kejahatan phishing ini Kemudian data yang menjadi sasaran phishing ini seperti data pribadi, yang termasuk data pribadi yaitu seperti nama, usia, dan juga alamat. Kemudian ada data akun yang biasanya itu berisi tentang username dan juga password. Kemudian ada data finansial yang dimana data ini berisi tentang informasi-informasi kartu kredit ataupun rekening sang korban. Dan di sini ada bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan. Jadi yang pertama yaitu adalah pelaku memilih calon korban, yang pada umumnya korban yang disukai itu adalah pengguna platform pembayaran online. Tetapi juga banyak pelaku-pelaku phishing yang mengincar pengguna-pengguna internet yang memiliki celah keamanan, yang dimana keamanan data pribadi ataupun informasi seseorang korban itu kurang aman. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan cara pelaku menentukan tujuan phishing. Setelah mendapatkan calon korban, pelaku akan mulai memikirkan apa yang akan dicapai dari kegiatan phishing yang akan dia lakukan itu. Apakah akan menargetkan username dan password pengguna untuk menguasai akun sang korban, atau malah mendapatkan semua informasi korban melalui sebuah prosedur yang telah ia siapkan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pelaku membuat website phishing. Untuk melancarkan aksinya, seorang pelaku phishing tersebut akan mulai menyiapkan sebuah website palsu untuk melakukan aksinya tersebut. Mulai dari mendesain website palsu, memilih nama domain yang mirip dengan domain aslinya, hingga menyiapkan konten dengan tulisan-tulisan yang meyakinkan sang korban. Kemudian yang selanjutnya yaitu calon korban mengakses website phishing tersebut. Dengan tampilan website dan informasi yang meyakinkan, tak sedikit calon korban yang akhirnya mengakses website phishing milik pelaku. Karena memang biasanya sang pelaku phishing ini benar-benar mendesain tampilan website-nya itu seperti website yang asli ataupun website yang resmi. Kemudian yaitu aksi yang selanjutnya yaitu adalah calon korban mengikuti instruksi pelaku. Inilah kunci dari terjadinya aksi phishing. Jika calon korban melakukan instruksi-instruksi yang diberikan sang pelaku, maka pelaku akan berhasil mencapai tujuannya. Maka dari itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan kegiatan-kegiatan online ataupun di internet. Kemudian selanjutnya yaitu data korban akan dimanfaatkan. Jika aksi phishing tersebut berhasil, pelaku akan memanfaatkan data-data yang diterima, data-data sang korban dapat digunakan untuk menjual informasi data tersebut untuk kepentingan politik ataupun iklan penjualan produk. Bahkan data tersebut dapat digunakan untuk menjalankan aksi penipuan. Kemudian bahkan dapat digunakan untuk melakukan peminjaman online. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan ataupun dalam mengakses website-website yang ada di internet. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa tips agar kita terhindar atau tidak menjadi korban dari sebuah kejahatan phishing. Jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah selalu update informasi terkait phishing. Kita telah mengetahui apa itu phishing, bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan, namun tidak menutup kemungkinan jika kejahatan online akan terus berkembang, baik dari media yang digunakan, ataupun jenis serangan yang dijalankan. Maka dari itu, untuk kita sebagai pengguna internet,
itu harus benar-benar berhati-hati dan juga harus selalu update tentang informasi terkait phishing. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah selalu cek siapa pengirim email. Email phishing merupakan jenis kejahatan online yang marak. Maka dari itu, kita sebagai pengguna email, kita perlu berhati-hati ketika mendapatkan email dari pengirim yang mencurigakan. Kita sebagai pengguna email, sebaiknya tidak hanya melihat nama pengirimnya saja, tetapi juga alamat email yang mengirimkannya. Biasanya dapat kita lihat pada bagian from field, sebab email tersebut bisa saja sebuah email palsu. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu adalah jangan asal klik yang diterima. Seperti yang biasa kita ketahui bahwa email dan juga website untuk phishing dibuat mirip dengan aslinya atau website yang resmi. Namun pasti selalu ada hal-hal yang membedakan sumber resmi ataupun palsu. Bisa dari forum pengisian data yang mencurigakan, bahasa konten yang bukan seperti biasa kita terima, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna internet sebaiknya sebelum mengeklik link apapun, pastikan dulu link tersebut aman atau tidak. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu adalah dengan cara pastikan keamanan website yang diakses. Lebih baik kita jangan mengunjungi website-website yang tidak aman, terutama website yang akan memproses data pribadi maupun finansial. Kita sebagai pengguna internet ataupun yang ingin mengakses sebuah website, saat mengunjungi halaman web itu perhatikan dulu URL halaman dengan baik, karena penyerang sering membuat URL ini tampak mirip dengan situs aslinya. Jadi, untuk kita sebelum memasukkan informasi-informasi pribadi di halaman website tersebut, periksa URL untuk memastikan URL dimulai dengan HTTPS dan diawali dengan icon gembok terkunci atau tidak. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.